Kendal merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Dan seperti tempat-tempat lain di Indonesia, Kendal juga memiliki cerita-cerita mistisnya sendiri. Dan kisah-kisah mistis di Kendal paling sering nih menghiasi berita-berita di internet. Banyak orang yang membagikan cerita-cerita yang agak membuat pembacanya merinding. Ya, walaupun cerita-cerita ini sebenarnya tuh berawal dari mitos ataupun kejadian yang terkait dengan sejarah. Dan apa sajakah kisah-kisah yang hadir di kawasan yang satu ini? Sebelum aku bahas satu persatu, hai, namaku Cindy, selamat datang di Ruang Ceritaku, di mana aku berbagi cerita-cerita yang menurut aku menarik, mungkin juga menarik untuk kamu. So, jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian yang juga menyukai pembahasan-pembahasan yang sama. Pertama kali kita bahas yaitu Sendang Pengilon. Nah, Sendang yang satu ini tuh terletak di Kecamatan Ngampel, Kendal, Jawa Tengah. Nah, kawasan ini menjadi salah satu sumber air di Jawa Tengah. Kawasan ini menjadi tempat banyaknya orang tuh untuk melakukan ritual dalam mencari pesugihan. Nah, mereka meyakini nih bahwa disinilah tempat di mana Nyi Blorong berdiam dan mereka akan melakukan ritual pemujaan terhadap Nyi Blorong. Dan menurut mitos yang beredar, Nyi Blorong akan meminta tumbal nyawa dan dia tuh akan melakukan hubungan suami istri dengan peminta pesugihannya. Nah, tentunya setelah manusia mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu kekayaan, tentunya akan ada batas waktu nih di mana nantinya manusia harus memperbaharui perjanjiannya, yaitu dengan mengabdi kepada Nyi Blorong. Cerita kedua berada di sekitaran Cagar Alam Darupono. Nah, seperti cagar alam yang lain ya, cagar alam yang satu ini pun berbentuk hutan. Emang kawasan ini tuh udah menjadi tempat wisata. Tapi sisa-sisa cerita yang ada di balik hutan ini tuh masih cukup membuat nyali siapapun yang datang tuh ciut. Kabarnya ya, hutan lebat ini merupakan tempat di mana terjadi pembantaian massal di masa pemberontakan PKI. Nah, cerita-cerita yang beredar dari para tetua, mereka menjadi saksi nih di mana para pemberontak PKI harus menggali kuburannya sendiri di tempat ini. Mereka kemudian dibunuh dengan cara ditembak dan akhirnya dimasukkan ke dalam lubang yang udah mereka gali sendiri. Cerita berikutnya berada di kawasan Sendang Gunung Kendil. Nah, Sendang ini menjadi tempat di mana banyak banget orang tuh berusaha banget mencari peruntungan dengan mencari nomor togel. Nah, mereka tuh melakukan pertapaan di kawasan yang paling terpencil di gunung yang satu ini. Nah, beberapa orang mendapatkan nomor yang mereka inginkan. Tapi banyak nih juga cerita di mana mereka mendapatkan pesan dari nenek-nenek yang justru meminta mereka tuh untuk tidak melakukan perjudian lagi. Kemudian ada petilasan makam Kemangi. Petilasan yang satu ini terletak di kawasan desa Jungsemi yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Kangkung. Di sini terdapat nih pemakaman keramat di mana banyak banget orang yang datang buat bertapa, berusaha untuk mendapatkan wangsit atau pesugihan. Nah, di kawasan tersebut terdapat nih nama pohon yang dinamakan pohon Kendal yang memang udah ada sejak kekuasaan Kerajaan Demak kurang lebih 1500 sampai 1546 sesudah Masehi. Nah, saat itu ya Sultan Trenggono lah yang menjadi pemimpin kerajaan di Kendal pada saat itu. Tempat berikutnya itu Pantai Indah Kemangi. Pantai Indah Kemangi menjadi salah satu destinasi wisata yang resmi dan menjadi salah satu ikon wisata dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kendal. Memang ya, pantai ini tuh sangat cantik dengan deburan ombak yang fantastis banget. Banyak titik-titik nih yang mendapatkan pemugaran karena sebelumnya memang kawasan ini tuh terlihat sangat kumuh. Pantai ini dulunya syarat dengan kisah mistis di mana banyak orang yang dikabarkan hilang. Dan kabarnya ya, mereka yang menggunakan baju hijau hilang di pantai ini karena Nyi Roro Kidul memang seneng banget nih mereka-mereka yang mengenakan baju berwarna hijau. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan semakin terbukanya kawasan ini, mitos tersebut pun hilang digantikan dengan kecantikan pantai. Jadi ya, nggak semua orang tuh percaya dengan kisah-kisah mistis yang ada di Kendal yang udah aku ceritain tadi. Namun perlu diingat nih bahwa semua agama memang melarang adanya perjanjian dengan kuasa gelap. Dalam hal ini termasuk pesugihan, meminta nomor togel, dan lain sebagainya. So, buat kalian nih warga Kendal, apakah kalian pernah mendatangi tempat-tempat yang aku sebutkan tadi? Dan apakah selama di sana kalian merasakan vibes yang aneh atau bikin merinding? Kalian boleh berbagi pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian klik tombol like kalau kamu suka sama cerita yang aku bawakan. Dan jangan lupa buat subscribe supaya kamu bisa ngedengerin cerita-cerita aku yang lain. Terakhir,
Dadah!